Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Perairan akan mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila untuk memenuhi ujian akhir semester. Dengan saya Fahril Ramadan. Dengan saya Perti Handani. Saya Cristiano Regi Febrians. Saya Ridho Palepi. Saya Lahirda Safitri. Saya Agus Rianti. Saya Kaila Rafaifa Nugraha. Saya Yeskel Martaan Sulutonga. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Cristiano Regi Febrian, NIM saya C1101251017. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh politik Indonesia yang pada kinerjanya ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan sesuai dengan nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan yang pertama yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila pada proses kinerja selama menjabat sebagai politikus di Indonesia. Yang pertama, Bapak Surya Dharma Ali. Bapak Surya Dharma Ali ini adalah Ketua Umum Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Pada masa kepemimpinannya, beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang memimpin partai tersebut secara sederhana, memimpin dengan baik, dan juga mengayomi seluruh anggotanya. Dan juga beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Kerja Indonesia Bersatu 2009 sampai 2014 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau pernah terjerat kasus korupsi dana ibadah haji dan korupsi dana operasional menteri. Nah, di sini beliau ini tidak mencerminkan nilai sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beliau ini dengan kata korupsi, kita dapat mengetahui bahwa dia lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Apalagi beliau ini memiliki beban moral yang sangat besar. Sebagai seorang Menteri Agama, beliau harus memberikan contoh yang baik, memberikan panduan yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa seorang Menteri Agama itu dapat menjadi panutan, namun beliau tidak melaksanakan tersebut dan malah memberikan yang sebaliknya. Beliau mengecewakan dan tidak memberikan contoh dan panduan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai seorang menteri. Dan juga beliau tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan, beliau dengan korupsi berarti beliau ini tidak memanfaatkan fasilitas dengan baik. Beliau mencederai prinsip kepemimpinan berintegritas dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau malah mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan segelintir kelompoknya saja. Tokoh politik yang kedua yang saya ambil yaitu tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan nilai sila Pancasila. Saya mengambil contoh Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai Bapak Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bapak Habibie ini adalah seorang yang memberikan kontribusi yang sangat besar, yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia, terutama pada industri penerbangan. Pada kepemimpinannya yang begitu singkat, beliau sangat memperhatikan dengan baik dan memprioritaskan tentang kebebasan pers dan kebebasan dalam memberikan pendapat. Karena beliau ini pada masa periodenya ini, beliau transisi dari otoriter dan beralih ke sistem demokrasi. Nah, pada periode beliau ini, beliau mencerminkan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua dalam Pancasila. Karena beliau ini tercermin dalam komitmennya terhadap hak asasi manusia. Kebijakan beliau dalam memberikan ruang luas untuk HAM, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah
manifestasi nyata dari pengakuan persamaan derajat hak asasi setiap manusia. Dan juga pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ia memiliki pandangan bahwa pada sila yang kelima, ini adalah kunci dan tujuan yang diwujudkan dengan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan sila yang ketiga, sila Pancasila, Persatuan Indonesia, meskipun pada masa kepemimpinan beliau diwarnai oleh isu Timor Timur, dalam konteks nasional kepemimpinannya berupaya menjaga persatuan di tengah potensi yang begitu banyak yang dapat berpotensi memecah belah, dengan menekankan Pancasila sebagai aset bangsa dan darah daging dalam jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Cristiano Regi Febrians, pamit undur diri. Pancasila, yaitu Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid pernah menyatakan bahwa memahami dan menjelaskan Pancasila itu sesungguhnya tidak sulit, karena nilainya berasal dari akar masyarakat Indonesia yang mengajak warga untuk membela Pancasila apabila terjadi penyimpangan, karena pernyataan-pernyataan ini sebagai mengandung sikap sebagai tokoh yang peduli benar terhadap ideologi Pancasila, terutama pada aspek ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan nilai Pancasila, yaitu Soeharto. Meskipun Soeharto tidak secara langsung menghina Pancasila, banyak kritikus menyebut bahwa selama rezim Orde Baru, Soeharto menggunakan Pancasila sebagai politik untuk menekan opsi dan menggunakan kekuasaan. Dalam Priorities of Flinching 1980, sejumlah tokoh menuduh Soeharto menjadikan Pancasila sebagai legitimasi untuk tindakan militer dan sebagai senjata terhadap lawan politik. Dengan cara ini, beberapa menilai bahwa penggunaan Pancasila oleh Soeharto lebih sebagai alat kekuasaan, bukan sementara untuk menegaskan nilai-nilai luhur Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan. Baik, perkenalkan, nama saya Fahril Ramadan dengan NIM C11012011019. Saya dari program studi manajemen sumber daya perairan. Di sini saya akan membahas dua tokoh politik Indonesia, satu tokoh politik yang selaras dengan nilai Pancasila dan satu tokoh politik yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Yang pertama, tokoh politik yang selaras dengan nilai Pancasila, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Insinyur Jokowi dipandang sebagai pemimpin yang cukup mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Melalui sikap sederhananya, kedekatan dengan rakyat, dan fokus pada pemerataan pembangunan, ia juga menghadirkan negara hingga ke pelosok melalui pembangunan infrastrukturnya, pengurangan ketimpangan wilayah, serta pemangkasan birokrasi yang menghambat layanan publik. Pendekatan dan dialognya yang langsung dengan masyarakat dan pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan menunjukkan komitmen pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bapak Insinyur Jokowi juga berupaya untuk menjaga persatuan nasional dengan merangkul banyak kelompok politik demi stabilitas negara, sebuah langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan bangsa yang besar dan beragam seperti Indonesia. Meskipun banyak tindakan yang selaras dengan nilai Pancasila, kepemimpinan Jokowi ini tidak lepas dari kritikan, seperti sikapnya yang terlalu kompromi secara politik membuat oposisi melemah sehingga kontrol terhadap kekuasaan menjadi kurang maksimal dan menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi. Pembangunan fisik yang sangat cepat juga sering dibilang terburu-buru sehingga kualitas dan dampaknya tidak selalu merata atau terencana secara ideal.
Selain itu, komunikasi Bapak Insinyur Jokowi dalam beberapa kebijakan besar seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga isu hak asasi manusia kerap dinilai kurang jelas dan kurang langsung, membuat masyarakat merasa kurang dilibatkan. Proyek-proyek besar yang juga melibatkan elit ekonomi memunculkan kesan bahwa kepentingan kelompok kecil belum sepenuhnya terwakili. Kedua adalah tokoh politik yang tidak selaras dengan nilai Pancasila, yaitu Bapak Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Ia adalah sosok ideolog yang sangat yakin pada keyakinannya sendiri. Ia memiliki keteguhan dan kegigihan yang besar dalam memperjuangkan gagasan negara Islam atau NII. Namun, keteguhan itu tidak diimbangi dengan kemampuan membaca realitas bangsa yang beragam. Dalam konteks Pancasila merupakan sila persatuan Indonesia, langkah Kartosoewiryo memisahkan diri dari Republik Indonesia dan membentuk negara tandingan jelas bertentangan dengan fondasi kebangsaan yang disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. Beliau melihat politik dan kacamata tunggal berdasarkan tafsir ideologinya sendiri, sementara Indonesia dibangun atas keragaman, keyakinan, budaya, dan pandangan hidup. Kritik terbesar terhadap Bapak Kartosoewiryo ini adalah caranya memperjuangkan ideologi dengan jalan kekerasan yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia di wilayah konflik. Keputusannya mengangkat senjata melawan negara tidak hanya memecah persatuan bangsa, tetapi juga mengorbankan masyarakat yang sebenarnya ingin hidup damai. Ia terjebak dalam keyakinan bahwa tujuannya membenarkan semua cara, padahal kekerasan tidak pernah sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maupun prinsip musyawarah dalam sila kerakyatan. Akhirnya, perjuangannya bukan lagi tentang memperjuangkan hak rakyat, melainkan tentang memaksakan ideologi pribadi atas jutaan orang yang tidak pernah memilih jalannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeskel Martaan Silitonga. NIM saya 1101251020. Saya akan menjelaskan karakter yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan membahas karakter Prabowo. Karakter Prabowo memiliki jenjang karir yang cukup cemerlang, dari jenjang karir militer sampai politik. Dari karir militer, Prabowo adalah lulusan Akabri dan ia juga dikenal sebagai komandan pasukan khusus. Setelah ia mengakhiri karir militernya, ia terjun ke karir politik. Dia mendirikan partai, yaitu Partai Gerindra, dan ia sempat mencalonkan diri menjadi presiden 2014, lalu kalah dan mencalonkan diri lagi pada 2019, namun ia kalah juga. Pada tahun itu, ia terpilih sebagai Menteri Pertahanan. Setelah menjadi Menteri Pertahanan, ia mencalonkan diri menjadi Presiden 2024, dan ia terpilih sebagai Presiden yang ke-8. Prabowo secara konsisten menegaskan, Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi juga pedoman hidup. Setelah kita membahas kinerja yang sesuai dengan nilai Pancasila, sekarang kita akan membahas sebaliknya, kinerja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan membahas tentang karakter Rizal Khalid. Rizal Khalid adalah seorang pengusaha yang memiliki kasus korupsi Pertamina, dan ia merugikan negara sebesar 900 sekian triliun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Rafeifa Nugraha dengan NIM C1101251021. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan tokoh yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini saya mengambil nama tokoh bernama Lia Aminuddin atau yang biasa kita sebut dengan Lia Aiden. Lia Aiden lahir di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 1947. Beliau merupakan ibu rumah tangga lulusan SMA yang sebelumnya berprofesi sebagai penangkai bunga. Mengapa Lia Aiden tidak mencerminkan nilai Pancasila? Sebelumnya pada tahun 1995 sampai 97 beliau menggegerkan seluruh bangsa Indonesia dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan.
Beliau mengklaim dirinya pernah menerima wahyu dari malaikat Jibril dan mengakui bahwa ia merupakan tutusan dari Bunda Maria, dan juga ia mengakui putranya sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Adapun beliau mendeklarasikan sebuah agama yang bernama Samullah. Di dalam agama tersebut terdapat beberapa gabungan agama lainnya seperti Islam, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Adapun yang ia ajarkan di dalam agama ini seperti menghalalkan babi dan juga mengizinkan sholat dua bahasa. Karena dianggap menyeleweng dari ajaran agama yang diakui Indonesia, ia berujung divonis penjara atas dasar pedoman agama. Dengan ini, Eden melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana penodaan atau penyelewengan ajaran agama dianggap mengganggu kerukunan dan juga ketertiban umum. Dasar hukum Eden ialah dia divonis penjara berdasarkan laporan masyarakat yang resah menggunakan pasal 1 UU nomor 1 PNPS tahun 1965 junto pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Dapat kita simpulkan bahwa pelajaran yang dapat kita ambil yaitu pertama, pentingnya literasi keagamaan. Kasus Lia Eden ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang kuat dan mendalam terhadap ajaran agama. Kurangnya literasi keagamaan yang membuat individu rentan terhadap ajaran yang menyimpang atau sinkretisme, campuran berbagai ajaran agama yang tidak lazim, yang diklaim sebagai kebenaran mutlak oleh pemimpin sekte tertentu. Yang kedua, kewaspadaan terhadap klaim spiritual yang ekstrim. Eden mengklaim penerimaan wahyu dari malaikat Jibril, titisan Bunda Maria, dan juga putra sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan agar masyarakat bersifat kritis dan waspada terhadap klaim-klaim spiritual yang tidak sesuai dengan keyakinan umum dan kitab suci yang diakui. Yang ketiga, pentingnya dialog dan peran tokoh agama atau masyarakat. Yang keempat, batasan kebebasan keragaman di mata hukum di Indonesia. Kasus ini juga memberikan pelajaran tentang batasan kebebasan beragama di Indonesia, di mana penodaan agama merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukum penjara. Sekian. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini saya mengambil tokoh yaitu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Mengapa Insinyur Soekarno? Insinyur Soekarno disebut sebagai Bapak Pancasila karena ia adalah yang pertama kali mencetuskan dan menguraikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada pidatonya yang berjudul Lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ia menggali ide-ide Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menyajikannya sebagai fondasi ideologi negara untuk membangun gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Walaupun ia tidak menciptakannya dari nol, melainkan menggali nilai yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia dan menjadikannya dasar negara. Hanya itu, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Palepi dengan NIM C11012511022. Saya dari Prodi MSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua peran yang sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, sesuai dengan Pancasila itu Megawati Soekarno Putri, dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila Habib Rizik Syihab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Megawati Soekarno Putri. Megawati sering dianggap mempresentasikan beberapa nilai Pancasila melalui peran dan posisinya dalam pemerintahan maupun partai.
penilaian ini umumnya disertakan pada yang pertama nasionalisme dan persatuan, yaitu dinilai di sila ketiga Persatuan Indonesia. Kenekatan pentingnya NKRI, kebangsaan dan keutuhan negara dalam bidang pidatonya. PDIP sebagai partai yang ia pimpin mengusung ideologi Pancasila secara terbuka. Yang kedua, demokrasi dan musyawarah, yaitu di sila keempat. Terlibat dalam proses demokrasi melalui pemilu baik sebagai presiden maupun ketua partai, dan mendukung proses politik formal yang diatur undang-undang. Yang ketiga, keadilan sosial, yaitu di sila kelima. Pada masa pemerintahannya 2001 sampai 2004 fokus pada program memberdaya rakyat kecil, pemulihan ekonomi pasca krisis, kebijakan bantuan untuk masyarakat di bawah. Kedua, saya akan menjelaskan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Habib Rizik Syihab. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai orang menilai beberapa pernyataan Rizik dianggap kurang mencerminkan sikap toleransi terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang dijunjung Pancasila. Kedua, yaitu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada pandangan bahwa gaya komunikasi yang keras atau provokatif dinilai tidak sesuai dengan prinsip beradab yang menekankan sikap menghormati sesama. Yang ketiga, yaitu di sila ketiga Persatuan Indonesia. Sebagai masyarakat menilai bahwa kegiatan demokrasi besar atau ujaran yang memecah polarisasi dalam menimbulkan ketegangan sosial sehingga dianggap tidak memperkuat persatuan bangsa. Yang kelima, yaitu di sila kelima, keadilan sosial. Beberapa tindakan atau seruan yang bersifat eksekutif terhadap kelompok tertentu dinilai tidak sengaja dengan prinsip keadilan sosial yang inklusif bagi seluruh warga negara. Halo, perkenalkan nama saya Lahirda Safitri dengan NIM C1101251023. Di sini saya akan menjelaskan pandangan dan kritik tentang Agus Salim yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agus Salim adalah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang gigih. Semangat nasionalismenya tercermin dalam perjuangannya melawan penjajah yang upaya mempersatukan bangsa ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Pandangan dan kritik tidak sesuai tentang Felix Hsu. Felix Hsu sering melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan di media sosial. Misalnya pandangan yang melarang nasionalisme dan cinta tanah air. Karena dianggap tidak adil dalam Islam, ia juga pernah mengkritik isu LGBT secara terbuka yang mengundang beragam reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rianti dengan NIM C1101251024. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh tokoh yang sesuai dan kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh tokoh yang kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Rafael Alun Trisambodo. Jadi beliau ini adalah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang besar. Nah, dalam persidangannya beliau ditemukan bahwa beliau ini menerima gratifikasi dan aliran dana yang tidak wajar serta kehidupan yang mencolok sehingga memicu publik ini mengaitkannya dengan ketidakjujuran dalam jabatan publiknya. Nah, mengapa dikatakan kurang sesuai dengan nilai Pancasila? Karena perilaku beliau ini bertentangan dengan sila-sila Pancasila seperti sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang memiliki makna keadilan, kejujuran dan sebagainya. Sedangkan beliau ini melakukan beberapa kesalahan seperti penyalahgunaan kekuasaan, gaya hidup yang mencolok yang tidak sesuai dengan tugas publiknya, kemudian keteladanan buruk bagi publik yang menginginkan pejabat yang terintegritas. Kritikan dan pandangannya, seharusnya Rafael ini kan menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan
nilai Pancasila. Namun kenyataannya ia terjerat dalam kasus korupsi dan pencucian uang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu dapat terkikis jika integritasnya ini lemah. Nah, kasus ini menjadi refleksi bahwa penerapan nilai Pancasila tidak hanya soal pengertian formal, tetapi soal perilaku sehari-hari baik oleh pejabat maupun masyarakat umum. Nah, pandangan saya untuk memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara perlu bukan saja aturan tetapi juga pengawasan, karena apabila pejabat tinggi pun bisa melanggar, maka akibatnya akan keluar ke masyarakat. Nah, yang kedua itu contoh tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini saya mengambil contoh yaitu Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suarji Surjadiningrat. Beliau ini adalah tokoh pendidikan dan pejuang nasional Indonesia. Beliau sering disebut dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, ia mendirikan sistem pendidikan di bawah prinsip kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir. Nah, menghargai sesama dan menghargai segala perbedaan beragaman. Nah, mengapa dikatakan sesuai dengan nilai Pancasila? Karena semua sila Pancasila dapat dilihat dalam perilaku dan tindakan beliau, misalnya semangat mendidik untuk rakyat tanpa diskriminasi serta menanamkan moral dan karakter. Nah, dalam konteks pendidikan, beliau ini menekankan ing ngarsusung tulodo, ing madya mangunkarso dan tuturi handayani. Pandangan dan apresiasinya, saya melihat bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah contoh yang baik bahwa nilai Pancasila bisa diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam politik. Tetapi juga dalam pendidikan, dalam cara memperlakukan sesama, dan pelayanan sosial lainnya. Nah, apresiasinya, segala tindakan yang dilakukan oleh beliau ini menunjukkan implementasi luhur nilai Pancasila. Pandangannya, untuk menghidupkan nilai Pancasila sekarang, kita bisa meneladani sikap beliau. Misalnya dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Jadi bukan hanya menghafal sila, tetapi bagaimana sikap dan perilaku kita mencerminkan sila tersebut. Kesimpulannya dari dua tokoh tersebut, yang satu melanggar, yang satu dapat diteladani, itu dapat kita lihat bahwa Pancasila bukan hanya apa yang tertulis, tetapi bagaimana kita hidup dan bertindak sesuai dengan makna dari nilai Pancasila tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.